Pemirsa Intens Investigasi, baru-baru ini media sosial benar-benar mendadak meledak oleh amarah warganet. Mengapa Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara-Munti sampai harus turun tangan meluruskan statement kontroversial dari Sondang Friska Simanjuntak yang dinilai tidak sensitif terhadap realita kekejaman yang menimpa Yuvita Tri Rizky? Lantas, seperti apa kekesalan Hotman Paris sampai nekat meminta atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memecat pihak Komnas Perempuan yang mengeluarkan pernyataan tersebut? Lalu, seperti apa juga aktor dan YouTuber ternama Denny Sumargo secara mengejutkan justru meminta publik memberikan kesempatan kedua bagi sang pelaku, Taufik Hidayat. Kejutan besar apa yang dibongkar oleh pria yang akrab disapa Densu ini saat mengaku terheran-heran melihat kondisi Yuvita, hingga mengklaim bahwa sebenarnya ada korban kebiadaban lain selain Yuvita Tri Rizky yang belum terungkap ke publik. Di sisi lain, keajaiban dan kemurahan hati seperti apa yang dibawa oleh tokoh Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang mendadak hadir membawa angin segar. Benarkah Kang Deddy siap menjamin seluruh biaya kesehatan Yuvita hingga sembuh total dengan menyiapkan dana fantastis sebesar 1 miliar rupiah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh, sebuah babak baru yang langsung menyulut kontroversi panas kini tengah menghentak publik setelah Komisioner Komnas Perempuan Sondang Friska Simanjuntak secara mengejutkan menyatakan bahwa kasus penyekapan dan penganiayaan keji yang menimpa Yuvita Tri Rizky oleh Taufik Hidayat di Bandung bukanlah termasuk dalam kategori penyiksaan. Sontak saja, statement ini langsung menuai amarah warganet lantaran di tengah luka fisik dan trauma mendalam yang masih dirasakan korban akibat tindakan tak manusiawi yang nyaris merenggut nyawanya itu justru tidak dianggap sebagai penyiksaan secara internasional. Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara-Munti akhirnya angkat bicara guna meluruskan gelombang kritik pedas yang membanjiri media sosial, termasuk sentilan keras dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkait kasus Yuvita Tri Rizky. Menurut Ratna, telah terjadi kesalahpahaman publik dalam menangkap statement yang dikeluarkan institusinya karena adanya perbedaan konteks definisi hukum. Secara yuridis dalam konvensi internasional, istilah penyiksaan secara spesifik merujuk pada tindakan kejam yang dilakukan oleh state actor atau aparat atau pejabat negara. Oleh karena itu, yang membedakan kasus ini secara teknis hukum hanyalah status pelakunya yang merupakan warga sipil biasa, bukan orang yang bekerja di bawah naungan pemerintahan. Untuk kasus YTR, perlu kami sampaikan di sini, kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi dan ada keterlibatan negara. Dalam kasus YTR, kita sudah melihat bahwa memang ada tindakan yang menimbulkan severe pain. Jadi itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, yang perlu kita periksa sekarang adalah apakah ini belum terlihat ya, apakah ada pengabaian dari pemerintah daerah, misalnya tempat kos-kosannya atau dari aparat penegak hukum, misalnya ketika perempuan tersebut, korban tersebut sudah berusaha untuk menyampaikan kasusnya. Sebenarnya apa yang terjadi yang kesalahpahaman itu karena memang konteksnya berbeda ya. Jadi konteks pembahasan konvensi anti penyiksaan pada hari hari peringatan anti penyiksaan itu sebenarnya memang mensosialisasikan, mempromosikan
konvensi anti penyiksaan yang sebenarnya pemerintah Indonesia itu sudah meratifikasi sejak tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998, tetapi implementasinya masih jauh ya, masih jauh dari yang diharapkan gitu ya. Memahami bahwa ini loh ada konvensi anti penyiksaan ini. Nah, sebenarnya penyiksaan ini memang kalau melihat dari muatan di dalam konvensi di pasal 1 ya konvensi tersebut memang unsurnya itu yang membedakan dengan kasus-kasus penyiksaan yang lainnya yang di luar konvensi itu adalah bahwa pelakunya adalah state actor ya atau pejabat negara ya, aparat atau yang melakukan atas perintah atau atas sepengetahuan ya dari pejabat tersebut ya, yang jelas tetap perbuatannya adalah semuanya adalah yang menimbulkan penyiksaan yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan mental, fisik yang luar biasa gitu ya. Dan juga tujuannya juga spesifik ya untuk mendapatkan informasi penghukuman atau intimidasi. Itu kalau kita melihat di pasal 1 dari konvensi tersebut. Jadi memang yang membedakan itu terutama selain tujuan itu adalah pelakunya. Jadi pelakunya bukan warga biasa, tapi mereka yang harusnya dia memberikan perlindungan, yaitu aparat negara gitu ya. Meski ada batasan definisi formal tersebut, Ratna Batara menambahkan bahwa kasus penganiayaan berat yang dialami Yovita sebenarnya terus diperjuangkan oleh para aktivis perempuan dan feminis dunia agar bisa diimplementasikan ke dalam perluasan klausul anti penyiksaan. Komnas Perempuan menegaskan bahwa tindakan pelaku, Taufik Hidayat, mutlak dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat sadis dan kejam. Komnas Perempuan menyoroti bahwa kebiadaban pelaku telah menghancurkan fisik dan psikologis korban hingga menyebabkan dampak fatal berupa disabilitas permanen. Tetapi dalam perjalanannya sebenarnya sudah banyak para feminis ya dari gerakan perempuan seperti Ronda Capelon ya itu menuliskan tentang gender violence as torture ya. Jadi kekerasan berbasis gender itu sebagai bentuk penyiksaan ya. Jadi apa yang dialami YTR itu sebenarnya juga harusnya dianggap sebagai penyiksaan ya. Begitu dahsyatnya kekerasan berbasis gender itu yang bentuknya seperti yang kita lihat dalam kasus YTR ya. Jadi sudah sadistik, sudah sangat kejam. Ratna Batara menegaskan kembali komitmen mutlak Komnas Perempuan untuk berdiri di samping Yovita Tririsky dan pihak keluarga. Mereka berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas demi memastikan korban mendapatkan keadilan hukum yang seadil-adilnya, pemulihan komprehensif, serta tuntutan hukuman maksimal bagi pelaku Taufik Hidayat. Ia menekankan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran berat terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Pernyataan sikap komitmen Komnas Perempuan dalam mengawal kekerasan berbasis gender terhadap perempuan atau KBGTP yang ekstrim dan sadistik terhadap YTR. Jakarta, 28 Juni 2026. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menegaskan komitmen dukungan penuh bersama korban, KBYTR, dan keluarga untuk mendapatkan keadilan hukum, pemulihan secara komprehensif, dan berkelanjutan, serta hukuman yang maksimal kepada pelaku. Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa kekerasan yang dialami YTR adalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis, yang ekstrim, sadis, kejam, dan merendahkan martabat manusia. Komnas Perempuan memahami besarnya perhatian publik terhadap kasus YTR di Bandung dan pernyataan kami pada konferensi pers Hari Anti Penyiksaan Internasional 26 Juni 2026. Di sisi lain, pembelaan logis dari Komnas Perempuan nampaknya tidak meredakan amarah Hotman Paris Hutapea. Melalui unggahan terbarunya di media sosial, pengacara senior ini meluapkan kekecewaan mendalam dan kemarahannya. Hotman menilai pernyataan Komnas Perempuan sangat melukai hati korban dan tidak sensitif terhadap realita kekejaman yang terjadi. Tak main-main,
Hotman Paris secara terbuka langsung meminta atensi dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk turun tangan dan memecat pihak di Komnas Perempuan yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Menurut Hotman, sikap seperti itu sangat tidak pantas keluar dari lembaga yang tugas utamanya adalah memberikan perlindungan penuh bagi kaum perempuan. Halo Komnas Perempuan, di subuh hari saya lihat medsos, aku benar-benar geram, marah sama kamu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa yang dialami oleh Juvita bukan penyiksaan? Kepalanya penuh luka, penuh belatung, infeksi. Itu bukan penyiksaan. Bibirnya disayat. Itu bukan penyiksaan. Komnas Perempuan, entah siapa namamu. Kalau bibirmu disayat, itu penyiksaan atau apa? Disayat-sayat. Kalau habis disayat, kepala kamu dikebukin, pakai helm, luka, dikunci, apa itu bukan penyiksaan? Padahal kan tugasmu untuk melindungi perempuan. Kamu dibayar dari pajak yang kita bayar. Perutmu itu diisi oleh makanan yang dibeli dari gaji, yang dibeli dari pajak yang kita bayar. Bulan ini saya berapa miliar saya bayar pajak PPN, dan itu akan dipakai oleh negara antara lain membayar gajimu untuk mengisi perutmu. Halo DPR, mohon segera ini pejabat segera dipanggil hari Senin. Halo Bapak Presiden, ini Komnas Perempuan dipecat. Benar Bapak Presiden Prabowo, pecat ini orang. Selanjutnya, seperti apa pula Denny Sumargo akhirnya ikut buka suara dan meminta pelaku segera bertobat nasuha hingga singgung soal kesempatan kedua? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Kasus keji yang menimpa Yuvita Tri Rizky ini terus bergulir liar dan menyita perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk mantan pebasket yang kini aktif sebagai kreator konten tersohor, Denny Sumargo. Pria yang akrab disapa Densu ini ikut memberikan tanggapan mendalam, khususnya menyoroti perihal permohonan maaf yang sempat diutarakan oleh pelaku, Taufik Hidayat. Densu menilai bahwa di luar proses hukum yang akan dihadapi Taufik, ia berharap kasus kelam ini bisa menjadi cerminan moral bagi masyarakat luas. Di tengah derasnya kecaman yang mengarah kepada Taufik Hidayat, Densu memilih menyuarakan pandangan yang lebih menyejukkan. Menurutnya, setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Densu mengingatkan bahwa Taufik juga memiliki keluarga yang menaruh harapan besar kepadanya. Namun di balik empatinya itu, terselip pesan tegas agar Taufik Hidayat segera bertobat, merenungi seluruh perbuatannya, dan mempertanggungjawabkan kebiadaban yang telah ia lakukan. Karena ini kan sebenarnya yang mau kita sampaikan adalah bahwa kita orang Indonesia itu punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Dan yang kita pengen garis bawahi adalah keresahan kita terhadap keadilan untuk korban-korban, terutama para wanita. Karena kekerasan pada wanita di Indonesia itu nilainya cukup tinggi, angkanya sorry ya. Jadi bagaimana kalau ini terus-terusan terjadi? Kemarin ada barusan terjadi, Kedi yang akhirnya diseret. Itu aku post di IG aku, tadi udah ketangkep orangnya. Terus kalau kayak begini terus, wanita tuh kan akhirnya apa ya, tidak sepadan gitu loh keadilan yang didapatkan. Keamanannya, karena wanita itu rentang sekali dengan keamanan kan. Ya maksudnya gini, gue ngerti banget dari, maksudnya pertama aku lupa memberi apresiasi dulu untuk tim Polda di Jawa Barat yang udah bekerja keras untuk pastinya mencari orang ini kan. Yang kedua, mereka juga pasti kan harus SOP.
Kalau pas ditampilin di publik kan ini kan sorotannya gede ya, nggak mungkin nggak disorot. Kondisinya agak bengkok-bengkok gitu kan mereka bisa kena provos ya, ngerti kan? Jadi tolong maklumi juga. Mungkin setelah itu ya, titip dikit Pak ya, jakumnya lah. Tapi semua perlu waktu. Saya kalau lihat keluarga adik kan kemarin kakaknya datang. Jangankan maafin ya, dia kasih matanya dia buat adik saya ini pun buat saya gak setimpal. Bukan masalah ikhlas atau nggak ikhlas sebenarnya, tapi semua perlu waktu. Dan bagaimana ya, Taufik ini sebenarnya begini, manusia itu kan harus dikasih kesempatan kedua ya. Tapi Taufiknya janganlah kayaknya ya. Usah ya. Maaf, karena kan dia juga punya keluarga sih sebenarnya. Intinya begini, siapapun itu kalian di luar, ini kan sebenarnya contoh kasus juga. Jangan jadi orang kayak Taufik. Dan untuk orang kayak Taufik, cepatlah bertobat segera mungkin. Karena tobatmu pun juga belum tentu bisa menyembuhkan hati keluarganya. Dan juga belum tentu bisa menyembuhkan luka si Vita. Tapi paling enggak, semoga Tuhan masih mau dengar doamu. Di sisi lain, saat melihat langsung bagaimana kondisi fisik dan psikologis Yovita Tririsky yang hancur pasca penyekapan bertahun-tahun, Denny Sumargo mengaku sangat terheran-heran dan tidak habis pikir. Ia merasa gundah melihat ada manusia yang tega menyiksa sesamanya dengan sebegitu kejam tanpa rasa iba sedikit pun. Lebih mengejutkan lagi, Densu juga membongkar sebuah spekulasi baru yang cukup menggemparkan. Berdasarkan informasi dan pengamatannya terhadap pola perilaku sadis sang pelaku, Densu mengungkapkan indikasi kuat bahwa sebenarnya ada korban lain selain Yovita Tririsky yang diduga pernah mengalami nasib serupa di bawah kekejaman Taufik Hidayat. Jadi kalau pas kemarin itu habis podcast, gue tuh sempet resah juga. Karena jujur ya, gue ngelihat fotonya, boleh sebut namanya ya? Si V aja ya? Oh boleh ya, Vita ya. Si Vita itu, wah, gue tuh, aduh gimana ya? Sampai nggak bisa ngomong gitu, kayak istighfar mulu ya. Ada manusia tega gitu loh, maksud gue maaf ya, kalau udah meninggal kan ya udah gitu, dia nggak menderita lagi gitu, bukannya mendoakan meninggal ya, ini hidup pun begitu gitu loh. Terus dalam hati gue, aduh ini kalau dari podcast gue nggak ketangkep juga, gue yang tangkap sendiri di dalam hati gue, karena apa yang kau lakukan itu, aduh, bukan di luar maaf ya, gue pas lihat fotonya kan, kayak orang habis jadi bahan uji coba di laboratorium. Sumpah gue gak bohong. Ada satu kasus lagi, saya baru dihubungi. Jadi gak tahu teman-teman udah tahu atau belum. Jadi ternyata ada korban, seorang wanita. Nantilah kalau jadi, mungkin kita up ke publik. Ini orang memang ternyata ini orang. Iya. Nanti ya, dia dari narasumber aja. Soalnya tadi saya ada dihubungi, saya bilang kalau memang mau bantuan untuk itu, monggo. Tapi kalau nggak mau juga kabarin aja. Selanjutnya, seperti apa tak tanggung-tanggung, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi jamin penuh seluruh biaya pelayanan kesehatan Yovita Tririsky sampai sembuh total dengan siapkan dana fantastis 1 miliar rupiah, hingga meminta kedua orang tua korban stop bekerja dan fokus merawat sang buah hati. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tak hanya mendapat atensi dari praktisi hukum, kasus keji yang menimpa Yovita Tririsky ini juga memantik kepedulian mendalam dari Kang Deddy Mulyadi. Dalam kunjungannya, pria yang akrab disapa Kang Deddy ini bergerak cepat memberikan jaminan penuh untuk seluruh pelayanan kesehatan dan pengobatan Yovita hingga dinyatakan sembuh total.
Berdasarkan catatan penanganan, Kang Dedi telah menyiapkan anggaran khusus sebesar 1 miliar rupiah untuk menopang seluruh kebutuhan medis korban. Langkah ini diambil agar kedua orang tua Yuvita tidak lagi dibebani oleh masalah finansial rumah sakit sehingga mereka bisa fokus sepenuhnya untuk merawat dan mendampingi proses pemulihan fisik maupun psikologis putri mereka. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah memutuskan, pertama bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah. Dan kami menyiapkannya. Tidak usah lagi cari donasi ke sana kemari. Tetapi yang berdonasi dipersilakan untuk membantu kehidupan keluarganya dan masa depan korban. Yang kedua, terhadap keluarganya, sejak saya berkunjung sampai hari ini, kami pastikan berhenti bekerja, tetap merawat, terjamin kehidupannya. 2 hal itu sudah, sehingga keluarga korban dalam keadaan tenang, minimal tenang, tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan keseharian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.